sendiri tak bawa kemana-mana nih, kayak sekarang nih aku bawa nih jam segini, bayangin aja. Bukan maksud apa-apa ya, maksudnya Evi pengen dia terbiasa dengan ini, apalagi kan Evi kan dunianya kerja gitu kan. Kita kerjanya nyanyi, tentunya juga pulangnya malam. Dan kenapa Evi nggak ngasih ke orang lain untuk ngasuh, Evi pengen full ngerawatnya. Kemudian ini pasca melahirkan, gimana sih sekarang kondisinya? Udah membaik kan? kalau habis pasca melahirkan sih tentunya kebetulan Kevi lahirnya kan normal ya, jadi aman. Cuman hari ini kan lagi ada kegiatan main bola nih, seru-seruan sama teman-teman semua. Cuman Evinya nggak bisa karena kan habis 2 bulan lahiran itu masih agak rawan untuk dibawa lari-lari. Takutnya nanti ada pendarahan, itu jangan sampai, makanya Evi nggak ikut. Yaudah jadi tim supporter aja. Ini persalinan normal, anak berapa? Anak kedua. Anak kedua. Ada bedanya nggak sih sama yang anak pertama gitu? Kalau anak pertama dan kedua sih tentunya kalau anak pertama itu lebih agak susah ya, karena kan pertama, jadi maksudnya tuh kayak dia lagi nyari jalan pertama nih, jadi agak susah guys. Nah kalau untuk yang kedua ini sih alhamdulillah cepet banget lahirnya, karena mungkin udah pernah dilewatin sama anak pertama, sehingga anak kedua ini lahirnya cepet. Itu perbedaannya. Dan ya kalau ditanya sakitnya sama aja sih, sakitnya luar biasa. Saat lahir berat badannya berapa? Kalau untuk anak kedua itu lumayan berat ya, karena anak pertama cuma 2,4 dan untuk anak kedua ini 3,1. Itu jauh banget perbandingan ininya ya. Dan apa ya? Ya agak susah juga sih, susah-susah sakit. Gimana? Itu sih perbedaannya. Anak pertama 2,4, anak kedua 3,1 beratnya. Pola pengasuhan anak kayak itu sendiri kayak gimana sih? Kalau untuk pola asuhnya Evi sendiri sih, versi Evi sendiri sih ya mungkin nggak jauh-jauh ya dengan ibu-ibu yang lain di luar sana. Kalau Evi sendiri pasti tentunya sangat ngejaga banget ya, ngejagain apalagi kayak anak aku yang kedua ini. Cuman kalau Evi sendiri tak bawa kemana-mana nih, kayak sekarang nih aku bawa nih jam segini, bayangin aja. Bukan maksud apa-apa ya, maksudnya Evi pengen dia terbiasa dengan ini, apalagi kan Evi kan dunianya kerja gitu kan. Kita kerjanya nyanyi, tentunya juga pulangnya malam. Dan kenapa Evi nggak ngasih ke orang lain untuk ngasuh, Evi pengen full ngerawatnya. Tapi suka ngajak jalan-jalan anak-anak? Suka banget. Mana aja sih mungkin? Ikut. Kadang dia pulang jam 3 subuh loh. Jadi aku nyanyi di mana nih, kayak ada acara nyanyi di salah satu televisi kan, itu biasa pulangnya jam 1 malam, nyampe rumah jam 3 dia ikut. Jadi bener-bener dia ngerasain gimana sih ibunya tuh kerja nyari duitnya itu susah amat gitu. Nah jadi Evi bener-bener ngebiasain dia, walaupun dia udah mau memasuki umur 3 bulan, tapi aku udah ngebiasain dia untuk selalu ikut. Tapi tetap Evi ngejaga, karena kan namanya anak kecil, anak bayi kan sangat rentan dengan namanya penyakit. Tentunya Evi sebagai seorang ibu pasti sangat sigap, tentunya selalu ngebawa perlengkapan obat-obat untuk dia, dan tentunya juga selalu yang pastinya ngejaga kesehatan anak aku sih yang pastinya, karena kan namanya rentan banget ya anak bayi. Tapi pernah ngajak anak ke tempat wahana ekstrim atau ngajak anak untuk naik ke sesuatu
sesuatu yang menakutkan? Apa tuh? Oh kayak ini ya. Kemarin contoh Kayak kemarin viral Ria Ricis mengajak anaknya naik jet ski Oh, tanpa kalau aku sendiri pribadi nggak berani ya, nggak berani. Kalau cuman kayak main perosotan, apalagi anak Evi yang pertama kan sudah 3 tahun, ya itu wajar. Jadi harus bisa main kemana-mana kayak main perosotan. Tapi kalau yang agak ekstrim sih nggak berani ya. Evi justru pribadi nggak berani. Apalagi bayi Evi yang kedua ini, anak Evi yang kedua, nggak berani aku bawa kayak gitu. Ya kan ngeri ya, nggak boleh. Ini aja maksudnya bawa ke sini aja kan kita masih suka was-was, takut ada penyakit apa, virus apa, yang namanya anak bayi itu kan sangat rentan banget, apalagi masih umur 2 bulan. Ya nggak berani, Evi sih secara pribadi seorang ibu nggak berani ngebawa ke tempat-tempat kayak laut, ekstrim itu nggak berani. Tapi tanggapan Evi sendiri melihat kemarin viral Ria Ricis mengajak anaknya naik jet ski, tanggapannya seperti apa sih? Tentang pola asuh dia gitu. Gimana ya, kalau aku sendiri sih ya masing-masing mempunyai pola asuh sendiri ya. Evi juga caranya beda, mungkin dianya juga beda ya, tergantung sih. Cuman kalau aku sendiri ya nggak bisa komen gimana ya, cuman gimana ya, gue jadi bingung komennya, gue takut salah ngomong woi. Yang pastinya sih harus hati-hati sih sama anak yang masih rentan gitu ya, dengan anak yang masih 2 bulan ataupun 6 bulan itu benar-benar harus benar-benar waspada banget, apalagi di bagian leher sini tuh kan harus benar-benar dipegangin. Anak aku aja yang baru umur 2 bulan aja udah mulai udah gerakin kepala itu, sampai aku harus ngikutin dia biar dia tuh kepalanya nggak sampai jatuh. Nah itu kan rentan banget di bagian situ. Dan aku sendiri sih ya agak ngeri-ngeri sedap ya ngeliatin video itu, tetapi kembali lagi sama orang tuanya kan yang melahirkan mereka gitu kan, ya cara asuhnya juga mereka juga yang iniin. Kalau Evi sendiri sih cuman akan ini sih ngeri aja ngelihatnya. Tapi video viral itu menuai banyak bulian dari netizen. Evi sendiri pernah mengalami bulian dari netizen nggak sih? Alhamdulillah. Soal anak itu Kalau kalau untuk sampai sekarang sih alhamdulillah belum pernah ya, belum sama sekali, karena Evi memang benar-benar ngejaga banget anak aku, apalagi sekarang udah punya 2 anak, itu harus benar-benar ngejagain, nggak boleh asal bawa kemana, apalagi di area-area yang benar-benar agak rentan ya, ngeri-ngeri sedap gitu ya pemirsa ya. Jadi alhamdulillah sih belum pernah dikomentarin yang kayak gimana, karena kan emang juga aku ngebawa anakku juga bukan di tempat yang agak gimana kan ya. Jadi alhamdulillah sih, terkecuali mungkin kalau Evi bawa anaknya kemana terus agak ekstrim ya, otomatis pasti juga orang-orang pasti bakalan komentarin, karena kan emang itu nggak boleh nggak baik tentunya untuk apalagi namanya kita seorang ibu, pasti ya walaupun mungkin bukan anaknya kita atau gimana ya, cuman agak ngeri aja kalau ada video seperti itu, apalagi itu bahan jadi tontonan banyak orang ya. Aja sih. Kan ada kesimpulan juga bahwa dia mengeksploitasi anak demi konten. Tapi kan Evi sendiri juga punya konten ya? Punya. Ada ketentuan nggak sih kalau membuat konten itu harus yang ekstrim kah? Harus yang biar subscribernya menarik banyak orang? Ya. Harus kayak gimana? Aku nggak tahu juga sih ya, intinya saya juga nggak ngerti. Yang pastinya itu tergantung cara didiknya seperti apa, cara asuhnya seperti apa, karena aku sendiri aja masih banyak belajar juga ya untuk ngerawat seorang anak, apalagi sekarang anak Evi bener-bener full Evi rawat, karena anak pertama itu aku nggak rawat banget ya, karena yang ngerawat itu neneknya dia, dan sekarang untuk anak kedua ini aku rawat banget. Dan kalau ditanya eksploitasi anak, aku nggak ngerti juga ya, mungkin itu tergantung dari netizen sendiri seperti apa melihat videonya, seperti apa ya, itu ya aku juga ngerti ya. Kalau Evi sendiri kalau membuat konten seperti apa? Daya Ya. tariknya yang seperti apa? Ya paling yang sewajar-wajarnya aja sih kalau Evi sendiri ya, sama suami. Tapi aku juga sempat sih kemarin adalah beberapa yang kritik sedikit kemarin pas habis lahiran, itu masalah endorsement lah apalah, katanya aku ngeeksploitasi anak segala macam, katanya di endorse bla bla segala macam. Ya itu cuman itu doang sih. Cuman aku bilang nggak di endorse juga kali, kan bayar, guenya bayar rumah sakitnya, udah dibilang dieksploitasi anaknya. Ya Allah, gimana sih netizen yang eksploitasi anak itu ya, yang mungkin ada video-video lain lah yang mungkin agak ngeri-ngeri sedap, itu baru
Kalau kayak cuman ini kan gimana. Jadi kapok nggak sih membuat konten bareng anak gitu? Enggak lah, enggak kapok lah, aku enggak kapok. Maksudnya kan kita bukan maksud mengeksploitasi anak ya. Maksudnya kita berbagi, sharing kegiatan anak F itu seperti apa, pertumbuhannya seperti apa. Bukan berarti aku bikin konten itu mengeksploitasi anak, enggak lah pemirsa, enggak. Kalau Evi sendiri sih bukan, untuk berbagi aja, seneng aja gitu loh, bahagia kita sebagai seorang ibu tuh bahagia bahwa ternyata menjadi seorang ibu itu nggak gampang gitu loh pemirsa. Makanya Evi tuh suka banget ngevideoin anak Evi habis mandi, aku videoin, habis ganti baju Evi videoin, ya saking senengnya ngeliatin anak Evi, bukan berarti ngeeksploitasi anak gitu. Nah, Ada lagi? Ya, Kak Evi, ini kan yang kemarin video viralnya Ricis itu sampai menuai kritik dan sampai media internasional mengangkat berita tersebut. Tanggapan Kak Evi sebagai ibu juga sebagai wow, itu sih berarti parah ya kalau emang sampai diangkat ke internasional ya, berita internasional, berarti parah ya. Ya aku sih tentunya sebagai seorang ibu tentunya kita masih belajar ya. Kalau emang ada salah atau apapun ya pastinya kita kasih masukan, ngasih nasihat. Ya namanya juga kita mungkin Ricisnya baru punya anak satu, ya pastinya juga dia belum mengerti lah ya. Namanya aku aja sempat juga maksudnya masih belajar, masih suka takut-takut, anaknya takut lehernya keseleo lah apalah. Cuman kalau udah sampai masuk ke berita internasional sih berarti emang agak parah ya ini ya. Mudah-mudahan kita doain aja teman-temannya, mudah-mudahan bisa kita sama-sama ini buat seluruh ibu di dunia nih, kita sama-sama belajar, anaknya jangan dibawa kemana-mana yang istrinya membuat anaknya tuh rentan jadi kayak video yang lagi viral ini gitu kan. Tentunya harus jaga anaknya, apalagi kalau masih bayi, dijaga gitu, kasihan.